Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dari Bukit Sion. Saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat hari ini. Hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan tolonglah agar kami boleh menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita hari ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, yaitu dari kitab Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keutamaan Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudara, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, untuk lebih menggampangkan untuk mengingat firman Tuhan hari ini, mungkin saya singkatkan dalam kalimat tema 3B. 3B yaitu bersyukur, bersukacita, dan berbuat nyata. Bersyukur, bersukacita, dan berbuat nyata. Ibu Bapak, saudara-saudara, memiliki pemahaman, memiliki pengenalan yang benar akan Kristus Yesus adalah hal yang lebih penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jika kita tidak tumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka iman kita juga tidak bertumbuh, karena mengenal bukan sekedar tahu siapa Tuhan kita, tetapi mengenal Kristus dengan benar berarti memahami siapa dirinya dan apa kehendaknya, serta mengalaminya melalui hubungan yang intim dengannya, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita sungguh mengenal Kristus, walaupun ada ajaran sesat atau upaya menjauhkan kita dari iman kita kepadanya, kita dapat tetap berdiri teguh dalam keyakinan kita tentang Kristus. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, kehidupan jemaat Kristen yang ada di Kolose waktu itu berada pada suatu situasi yang amat sulit. Mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang sinkritis, yang mencampur baurkan berbagai kepercayaan di sekelilingnya. Bahkan yang sangat berbahaya adalah adanya ajaran sesat yang mencoba untuk mengaburkan keunikan daripada Kristus. Situasi ini kemudian mendorong Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Kolose
Harapannya adalah agar jemaat di sana di Kolose tetap memiliki iman mereka dan tidak terpengaruh dengan berbagai ajaran yang menyesatkan waktu itu. Kolose 1 ayat 15-20, di mana jemaat di Kolose dan kita diajarkan beberapa hal bertolak dari teks ini. Pokok penting dalam kepercayaan kita orang Kristen bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Saya sering menggunakan dalam istilah 100% Allah dan 100% manusia. Tidak ada tempat untuk keraguan fakta ini. Sebagai Allah, keunggulan dan kekuasaannya berlaku atas semua ciptaan karena Ia sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan dalam kehidupan bergereja, berjemaat, Yesus menjadi sumber dari keberadaan orang Kristen. Maka sebagai manusia, Yesus memperbarui hubungan antara kita dengan Allah Bapa melalui karya penebusannya. Ia menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa dan hasil karyanya sungguh sempurna. Penegasan yang disampaikan oleh Paulus ini membekali kita dalam rangka menyambut kedatangan Kristus, baik yang akan kita rayakan melalui peristiwa Natal. Kita harus sungguh berpegang pada pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan yang kita sembah dan yang kita imani itu. Dan sumber yang paling sejati adalah Alkitab sebagai tempat berpijak dalam proses pengenalan yang benar. Di tengah situasi yang amat sulit kita alami saat ini, kedamaian sejati hanya di dalam Kristus bisa kita temukan. Dunia tidak bisa memperdamaikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tetapi Kristus bisa melakukannya. Dunia tidak bisa menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Semuanya hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Oleh sebab itu, tetaplah mencari Tuhan dengan segenap hati selagi masih ada waktu dan selagi masih ada kesempatan. Segala sesuatu adalah milik Kristus, karena itu seluruh aspek kehidupan kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga mewajibkan kita orang percaya, ibu bapa, saudara dan saya untuk selalu menjalani hari kehidupan dengan syukur. Tanggung jawab kita serta sikap takut akan Tuhan. Baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan bersama, kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat. Apa yang harus kita kerjakan? Kerjakan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam hubungan dengan sesama ciptaan, dan hubungan dengan alam semesta. Hayatilah sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi tema kita, yaitu 3B. Dalam hubungan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari 3B, bersyukur, bersukacita, dan berbuat nyata. Bersyukur, bersukacita, dan berbuat nyata. Bersyukur karena kita punya Kristus yang terbaik dan utama dalam hidup ini. Bersukacita karena dengan pengenal yang benar kepadanya, kita bisa mendapatkan kedamaian dalam segala situasi kehidupan. Berbuat nyata sebagai bentuk syukur dan sukacita melalui upaya kita untuk selalu hidup dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam kesaksian, lewat kata, lewat tutur kata kita, lewat pekerjaan kita, lewat karya kita di sepanjang kehidupan ini. Semoga kehidupan kita, yaitu senantiasa 3B, bersyukur, bersukacita, dan berbuat nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur ini menjelang perayaan Natal. Kami sangat bersukacita karena Tuhan selalu menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Agar firman-Mu yang telah kami dengar mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur, bersukacita, dan berbuat nyata dalam kehidupan yang konkret. Kami berdoa Tuhan untuk aktivitas kami hari ini. Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami. Biarlah ya Bapa, dalam keseharian kami, pekerjaan kami boleh menikmati dalam lindungan dan penyertaan Tuhan.
Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pekerjaan ataukah mungkin sedang berolahraga pagi. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Biarlah ya Bapa, mereka boleh menikmati kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kekasih kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan melepaskan mereka dari pergumulan mereka. Biarlah ya Bapa, mereka juga boleh menikmati suasana syukur, sukacita, dan damai sejahtera dalam menyambut Natal tahun ini. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Biarlah pemerintah kami secara khusus bupati dan wakil bupati, para camat, para kepala lembang, kepala lurah, pemerintah kami baik di tingkat RT maupun kepala lingkungan, Tuhan memberkati mereka sebagai saluran berkat-Mu untuk mengatur, menata bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh perjuangan hidup kami, karena Kristus selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pada moto kurus semangat na puang morong pasake ke masalah nasang.